eh, mencurahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa bersalawat agar kita kelak insyaallah golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati Ketua Yayasan Karachi Sumbawa Sejahtera, yang saya hormati Ibu Pengawas Korwil Koordinator Wilayah Kabupaten Sumbawa Wilayah Lombok, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 4 Santa Lombok dan SD Leweng, juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir, dan yang sangat saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu peserta guru TK, PAUD, SD, dan SMP. Terima kasih atas kehadirannya. Kita hari ini saya baru tahu bahwa ternyata ada fasilitas dari pemerintah untuk mewadahi dalam perkembangan sekarang ini untuk meningkatkan kompetensi guru. SMP wilayah binaan saya di Empang, Pelampang, di Lombok cuma 1, dan wilayah Sumbawa cuma 1, tapi Empang Pelampang ada 45 sekolah. Jadi belum ke wilayah yang lebih dekat karena kami masih sedang belajar, yang junior dikasih jauh-jauh dulu. Bapak Ibu. Nah, saya pengawas SMP Bapak Ibu. Mungkin itu perkenalan dari saya Bapak Ibu. Hari ini adalah materi kita adalah pembelajaran mendalam. Saya lanjut Bapak Ibu ya, boleh saya berdiri ya. Pembelajaran mendalam, Bapak Ibu sudah mungkin tidak asing lagi dengan pembelajaran mendalam, terutama yang terkait dengan tugas kita masing-masing di sekolah itu, yaitu terkait dengan RPM-nya yang bersentuhan langsung dengan Bapak Ibu. Saya pastikan Bapak Ibu sudah pernah belajar, mendapatkan materi di KKG, terutama informasi dari Ibu Korwi juga sudah lengkap kerangka daripada pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya itu adalah isi dari pembelajaran mendalam itu adalah kerangkanya yang bersentuhan dengan RPM, rencana pembelajaran kita. Tapi untuk membangun sebuah pola pikir untuk keberhasilan dari pembelajaran mendalam ini, kita butuh materi awal. Yang pertama harusnya ini di awal kita memberikan sebelum kita melangkah ke pembelajaran mendalam, agar kita benar-benar berhasil menerapkan pembelajaran mendalam ini. Kita harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang pola pikir bertumbuh, atau sudah pernah mendengarkan tentang istilah growth mindset Bapak Ibu ya. Jadi growth mindset. Nah, kegiatan kita hari ini adalah pemetaan kegiatan pembelajaran kita yang pertama, yaitu profil pola pikir itu apa. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ini terkait dengan sinyal. Biasanya langsung pindah ini. Dari mana ya? Ke sana saja ya. Baik. Ini kita tergantung dengan sinyal, boleh. Nah, tujuan dari materi kita hari ini yaitu untuk memetakan profil pola pikir yang ada di sekolah atau di kelas sebagai kepala sekolah atau pengawas maupun guru. Data hasil
pemetaan ini akan sangat berguna untuk merancang program yang diperlukan untuk mendorong perubahan PPT atau pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh baik untuk guru maupun murid. Informasi saja, tidak terlalu, bahwa di Indonesia termasuk dari 6 negara yang persentase murid yang memiliki PPB paling rendah. Paling rendah kita itu dari 79 negara peserta. 2 dari 3 murid kita menjawab setuju dan sangat setuju pada pertanyaan kecerdasan adalah sesuai tentang diri ada yang tidak bisa banyak diubah. Jadi bahwa kita 6 negara yang paling terendah ya Bapak Ibu. Baik. Ini sebagian perjalanan kita untuk menuju PPB itu seperti apa? Mindset adalah pola pikir. Ketika perubahan pola pikir berubah, maka aksi itu akan mengikuti Bapak Ibu. Ya. Setelah itu ini akan menjadi kenyataan. Nah, seperti kata menteri kita saat ini, bahwa beliau sangat optimis. Kalau orang berpikir dengan growth mindset maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya pasti banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Dan PPB itu adalah pola pikir bertumbuh, itu kita istilahkan adalah growth mindset. Berbicara dengan pola pikir, ini dimulai dari keyakinan. Keyakinan semata bahwa kecerdasan itu tidak dapat dirubah. Tapi pola pikir dapat meningkatkan kecerdasan. Ya Bapak Ibu, dimulai dari apa? Keyakinan bahwa seorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap. Ini pola pikir yang fix, bahwa kecerdasan kita tetap katanya. Tapi ada di growth mindset kita, ini adalah dua hati kita yang terkadang berkelahi di dalam benak kita. Ada yang dominan, ada yang kurang. Ketika kita sering mengasah bahwa kecerdasan itu bisa meningkat dengan keyakinan, maka akan tumbuh growth mindset-nya. Tapi jika kita selalu berpikir bahwa kecerdasan itu ya segini-segini saja. Nah, keyakinan seseorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang bisa dikembangkan lewat proses belajar dan berusaha. Jadi inilah growth mindset PPT dengan PPB yang sejatinya sudah ada di benak kita, sudah ada di diri kita. Jadi yang mana yang sering muncul itu, maka itu adalah keyakinan yang sering kita lakukan. Kalau kita selalu mengatakan bisa, maka itulah yang terus muncul. Maka growth mindset-nya lah yang akan mengembangkan pola pikir kita bahwa kita bisa. Jadi cara bekerja, keyakinan, kecerdasan, maka akan menjadi aksi Bapak Ibu. Ya, jika keyakinan ada, akan diolah oleh kecerdasan kita. Aksi itu akan timbul. Timbul apa? Apa yang kita yakinkan bahwa kita bisa. Di dalam istilah growth mindset dan fixed mindset ini dua hal yang harus kita kuatkan. Sama dengan sifat buruk dan sifat baik kita Bapak Ibu. Ibaratkan dua gitu. Tapi sekarang itu sangat cerdasnya Menteri Pendidikan kita menumbuhkan, mengeluarkan dua sisi baik growth mindset dan fixed mindset kita, dikeluarkan untuk
kita kuatkan menjadi sebuah kekuatan. Jika kita menghadapi sesuatu, ya, kita menghadapi sesuatu atau kuis lomba saja, challenge, ibaratkan challenge, atau ibaratkan kita di sekolah kita diberikan tugas oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Yang fix mindset pasti selalu jangan rumah. Menghindar, dia selalu berusaha untuk menghindar, mencari cara supaya untuk menghindar. Bahwa dia mengatakan pada dirinya bahwa mau saya sorong dilin. Ini adalah dua pola yang selalu hadir di jiwa kita. Dan untuk yang growth mindsetnya, yang biasanya baru bertumbuh, menerima dulu. Maka itu adalah ciri-ciri kita sudah memiliki pola pikir yang sedikit berubah, ya Bapak Ibu. Tapi jika dengan selalu ada kata-kata negatif ketika kita diberikan saran atau kritik. Tapi kalau orang yang bertumbuh memiliki pemikiran mindset yang bertumbuh, maka itu dianggap adalah untuk informasi bahwa saya harus benar memperbaiki diri saya, bahwa hal itu tidak baik saya ucapkan, tidak baik saya lakukan. Nah, bahwa positif itu akan keluar terus. Menerima dengan hal membuat kita lebih baik lagi, menjadikan itu adalah pelajaran. Itu orang yang berpikir bertumbuh. Dan yang terakhir adalah success order. Artinya bahwa semua keberhasilan itu adalah dianggap biasanya nih keberhasilan orang lain atau temannya, ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang sering ikut pelatihan, ada yang ini dianggap bahwa dia itu adalah saingannya. Kalau orang yang berpikir masih PPT. Tapi kalau teman-teman yang bertumbuh bahwa dia ada bangga saya memiliki teman si Ani kelas kita nanti. Bapak Ibu memiliki siswa dan akan menerapkan di dalam kelas. Bagaimana cara kita itu menerapkan growth mindset di dalam pembelajaran? Jangan hanya di lingkungan sekitar, tapi saya fokuskan ini untuk kita sebagai guru bisa kita terapkan di dalam kelas, terutama dalam mengatasi anak-anak kita dengan macam dan gaya belajar yang unik. Jadi bertumbuhlah pola pikir kita. Apa yang harus dilakukan bila mana hasil pemetaan pola pikir menunjukkan lebih banyak yang PPT daripada yang PBB? Anak-anak siswa juga kita bisa arahkan, ya Bapak Ibu. Nah, apa masalah yang sering terjadi di sekolah atau di kelas sebagai dampak dari PPT? Mana dominan di antara keduanya? Kita bisa tahu level motivasi yang paling tinggi yang mendukung keberhasilan anak dalam belajar. Yang pertama, saya bisa mengerjakan. Dari instrumen-instrumen yang kita susun dengan pertanyaan tapi dengan jawaban yang bisa dipetakan, saya bisa mengerjakan. Saya sudah mengerjakan. Saya akan mengerjakan, bagaimana mengerjakan, dan saya akan mencoba mengerjakan. Ini adalah level-level yang akan kita temukan di siswa kita. Bahwa level motivasi di dalam growth mindset itu dari PPT menjadi PPB bisa kita levelkan dengan membuat instrumen dan menemukan jawabannya nih Bapak Ibu. Ke level growth mindset yang sesungguhnya. Tadi bahasa itu ada 5 tuh. Saya yang paling bawah nomor 1 ya Bapak Ibu. Nah, bahasa Inggris malam kita buat itu belepotan itu bahasa Inggris. Tapi insya Allah tadi itu adalah tingkatannya. Yang pertama itu level paling bawah. Saya tadi apa? Iya, paling bawah. Saya ingin mengerjakan. Saya belum mengerjakan ya. Terus saya akan mengerjakan. Saya akan berusaha. Terus baru saya. Iya, saya bisa. Saya anggap sebuah masalah.
muncul sebelum kita melakukan action kita, pasti kita lihat dulu air apa yang diminta untuk selesaikan. Coba katanya nanti campurkan air ini ke dalam wadah yang lain. Pasti kita akan berpikir bagaimana cara membukanya, ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita menuangkan air ini ke dalam. Kita anggap setelah kita melihat, oh ini mudah, hanya kita robekkan. Padahal kita hanya melihat, tapi kita sudah bisa melihat pola untuk melakukannya. Cara menghadapi masalah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi suara hati ketika menghadapi masalah, maka yang ada di pikiran kita pasti suara hati kita, miluk tuh selesaikan, Mia kena dunong men, itu yang ada. Tapi ketika kita penuh dengan keputusasaan, maka yang muncul itu saya tidak bisa, nanti saja. Banyak indikator yang membuat kita seperti itu. Nunggu nanti saja, menunda waktu, mengulur waktu dan menghindari. Itu salah satu daripada suara yang akan muncul kekhawatiran. Baru sadari, harus cepat kita menyadari. Setelah itu baru di dalam hatinya. Ya, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Bu, jadi wakil kepala sekolah saya ibu bilang Pak Budi mau diri ini to IT, diri pintar di laptop, ada motor, seto bawa motor. Sampaikan tentang PPP, pola pikir tetap, dan PPB, pola pikir bertumbuh itu. Tadi saya menangkap beberapa poin, yaitu ada fixed mindset, kemudian ada growth mindset juga, kemudian yang selanjutnya saya timbul pertanyaan saya di benak saya. Jadi begini Bu, bagaimana jika setelah kita mendengar, setelah kita menganalisa misalnya sikap dari siswa kita begini, kemudian misalnya di kelas saya siswanya ada 24 siswa misalnya, kemudian setelah saya mendengar, menganalisa, oh sikapnya begini, kemudian ketika saya meminta dia mengerjakan sesuatu, dia menjawabnya dengan cara begini, maka dari situ kan tadi sesuai dengan yang Ibu paparkan, kita melakukan pemetaan seperti itu. Nah, mungkin saya melakukan pemetaan karena saya belum benar-benar paham sekali 100% sama tentang PPB dan PPT ini. Setelah saya melakukan pemetaan sederhana, saya mungkin dapat menarik kesimpulan, mungkin misalnya seperti ini. Siswa saya dari 24 tadi mungkin 10 siswa mungkin PPT dan 2 orangnya yang memiliki pola pikir yang bertumbuh seperti itu. Nah, itu bagaimana ya Bu penyelesaiannya jika kita sebagai guru atau hasil dari pemetaannya tadi dominannya PPT, kemudian bagaimana caranya kita menghadapi, bagaimana kita tackle masalah itu di kelas kita agar mungkin yang dari PPB dari PPT menjadi growth mindset seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Wilda dari SDN Langam 2 ya. Baik Bapak Ibu, ketika kita menemukan di dalam kelas kita dominannya, bayangkan 24 siswa, 20 yang PPT semua, jadi 4 saja yang PPB. Hampir 90%, 80% itu ya anak-anak yang PPT. Gimana cara mengatasinya Bapak Ibu? Di pembelajaran mendalam inilah ya Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru yang pertama dilakukan Bapak Ibu ya, kita petakan dulu ya, petakan dulu menggunakan instrumen dulu. Kalau sudah ketemu seperti itu hasilnya, maka rancanglah perencanaan diskusi dengan kepala sekolah boleh, atau rancang dulu dengan pribadi sendiri Bapak Ibu ya. Perencanaan bagaimana cara
kita ingin menumbuhkan PPT ini menjadi PPB di anak yang 20 siswanya. Nah, kan ada yang berkaitan dengan PPT ini adalah saya tidak bisa, saya tidak mau, saya tidak sanggup, ya, itu PPT loh. Saya tertarik dengan pertanyaan yang Dinda tadi tentang siswa-siswa di kelas. Ya. Maksud saya sendiri, siswa saya cuma 7 orang. Tapi sampai sekarang alhamdulillah dia bisa saya lakukan. Kan sudah. Sepertinya saya bisa ini sepertinya lu gagal. Tapi lu tingkatkan tadi itu disampaikan itu. Di dulu 15 begitu. Tapi hebat saya. Tuh tadi itu kenapa tuh sudah masuk bulan 1 beserta hati saya seperti diri lu. Sekarang banyak bulan 11 nanti semester. Lu kalau yang mau di dulu 15 masih bisa. Sekarang 7 orang tahu pola dalam hati saya, begitu saya. Memang itu dalam pikiran saya. Tapi alhamdulillah, mesti saya sampaikan juga tadi, ibu tadi sampaikan tadi. Jadi saya kurang. Nah, berhadapan. Nah, tangannya, lihat tangannya, kayak salaman tapi dekat, jangan terlalu jauh. Satu tangan kanan semua, kayak salaman, jaraknya kayak salaman. Jangan kena. Ya. Nah, sudah? Oke, sekarang yang sebelah kanan siapa? Angkat tangan yang sebelah kanan. Kanan sini. Oke, berarti kiri yang ibunya. Oke, sana sebelah kiri. Yang ini yang kanan. Oke. Yang kanan ingat angka ganjil 1, 3, 5, 7 ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ingat angka genap 2, 4 ya, 6, 8 dan seterusnya. 10 berarti genap ya. Kalau 13 ganjil. Oke. Sudah tahu kan genap ganjilnya? Oke, jangan jauh-jauh. Tangannya siap. Konsentrasi sekarang. Kalau saya tes dulu, tes otak dulu ya. Nah, boleh tangkap yang ganjil. Kalau sebut angka 3 berarti Pak Ibu yang ganjil tangkap tangan temannya. Yang genap ya, temannya pokoknya tangkap. Dengar kata 3 berarti tadi yang ganjil, berarti yang kanan itu tangkap tangannya. Ya Pak? Oke. Saya tes ya. Ya, boleh pukul saja, boleh tangkap ya. Pokok tenang ya. Pokok tenang. Jadi, saya coba 5. Menghindar, yang benar menghindar. Menghindar saja. Jangan asal-asal. Menghindar sejauhnya yang perlu ditangkap. Ya, us. Ada yang tangkap dengan. Kalau yang depan masih saya tes ombak 8. Ya, sekali lagi tes ombak ini, masih tes ombak ya. Tes ombak 20 belum, 20 mau andalkan bahwa tak kepala sekolah kesamaan itu bukan inquiry kolaboratif namanya. Komitmen harus kuat. Kalau tidak ada komitmen, tidak usah berkolaboratif. Nah, jadi ini adalah kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Nilai kesetaraan memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki ya. Sudah. Lanjut. Sekarang siklusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus
memahami bahwa siklus inquiry kolaboratif ini ada 4 siklus ya Bapak Ibu. Tadi yang pertama identifikasi ya, identifikasi masalah. Setelah 2 perancangan. Ketiga pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah pengukuran keberhasilan refleksi perbaikan siklus. Oke. Nah, apa yang dilakukan di siklus pertama? Siklus pertama identifikasi. Tahap pertama, siklus inquiry kolaboratif ini adalah identifikasi, yaitu proses memahami secara mendalam siapa murid yang di hadapan kita, apa fokus inquiry-nya. Tahap ini menjadi fondasi utama bagi seluruh siklus pembelajaran dan perbaikan praktik. Karena keputusan pedagogis yang bermakna harus berakar pada pemahaman utuh tentang murid. Nah, kita harus memetakan nih. Yang pertama apa? Minatnya anak-anak. Semua nih, bagi gurunya minat, kekuatan, dan kebutuhan belajar murid dipetakan. Setelah itu, apalagi gaya belajarnya. Setelah kita mengetahui minatnya, kita tahu ada kebutuhannya belajarnya, bahwa di situ ada gaya belajar dan kecepatan berpikir masing-masing murid. Baru petakan lebih kecil, ya. Setelah itu, bakat dan ketercapaian murid terhadap materi prasyarat. Cara murid bekerja sama menyikapi tantangan. Jadi semua level ini harus diidentifikasi, di mana ada berapa anak yang minatnya. Yang ini minatnya apa? Si A, ada 25 siswa. Gaya belajarnya, petakan semua nih. Setelah itu bakatnya, keterampilan dalam memahami materi. Si A sedikit dulu, yang ini cepat, yang ini sedang. Ada 3 yang cepat, ada 15 yang sedang, ada berapa yang ada 6 yang kilo ya. Cara murid bekerja sama. Ada anak yang tiduran saja, ada anak yang bilang saja nulis. Ini apa yang buat tentang jadi ketua, ya nulis, ya sekretaris, ya jadi itu masalah tuh, ya masalah. Cari masalahnya, fokuskan dulu. Kadang semua ini ada masalah kita. Setelah itu, apa yang perlu dan ingin dipelajari murid dengan mempertimbangkan kerangka pembelajaran, prinsip pembelajaran mendalam, terus pengalaman belajar, dan 8 dimensi kelulusan. Nanti ada ini sudah terpetakan. Bapak Ibu akan mengidentifikasi masalah yang muncul. Entah itu di cara belajarnya, entah itu dia dalam penerimaan materi, entah itu dia dalam menyelesaikan soal atau dalam diskusi. Jadi masalah itu akan muncul ketika Bapak Ibu sudah petakan ini. Itulah yang akan diangkat menjadi sesuatu yang akan diperbaiki di dalam kelasnya nanti, ya. Setelah itu, nah pengumpulan data sudah dilakukan. Nah barulah Bapak Ibu dengan cara apa? Salah satunya asesmen awal, hasil asesmen dan evaluasi sebelumnya bisa, ya. Terus observasi langsung proses dari Ibu Kepsek kemarin. Sudah ada hasil observasinya, bisa dilihat lagi mana permasalahan yang muncul. Setelah itu feedback lagi muridnya, sini kemarin dia dari petaan-petaan itu ingat lagi. Jadi muncul permasalahan data lingkungan belajar. Oke, lanjut. Nah, kalau dia sudah Bapak Ibu lakukan itu tadi tahap-tahap itu, maka data informasi yang sudah kita miliki tentang murid kita apa? Muncullah jawaban-jawaban dari ini. Apa kekuatan yang sudah dimiliki murid? Jadi ada pertanyaan ini harus dijawab oleh Bapak Ibu. Harus terjawab ini. Apakah pembelajaran dilakukan di kelas sudah menggambarkan pengalaman belajar dan prinsip pembelajaran? Jadi akan terjawab semua. Jika belum terjawab, itu yang akan diselesaikan bersama-sama. Ya. Oke, dengan pemahaman yang mendalam dan data yang lengkap, maka inilah yang akan
dan dikolaborasikan buat perancangan, ya Bapak Ibu. Lanjut kita ke perancangannya. Perancangannya setelah memahami secara mendalam siapa murid dan tadi data-data sudah lengkap, maka Bapak Ibu merancang bersama tim, mulai bertanya, berdiskusi mengenai strategi dan pendekatan pembelajaran yang paling relevan. Sekarang ketemunya, misalnya nih, anak-anak ketemunya malas, gak ada yang diskusi. Dia itu hanya satu orang yang menulis pakai LKS, ya, pakai lembar LKS. Anak-anak cuma ketuanya saja masalah tuh. Angkat satu masalah dulu. Di kelas berapa? Kelas 5. Oh iya, bagus. Buat RPM-nya. Rancang bersama-sama. Nah, tentukan strateginya mungkin dulu. Strateginya apa kemarin? Pakai LKS-nya ini. Cukup pakai LKS. Kita pakai metode ganti pendekatannya. Kita pakai pendekatan pakai strategi window shopping misalnya. Pakai diskusinya, oh menulis, tapi dia yang pergi tempel-tempel. Semua kan ada strategi itu kan? Ganti strateginya, ganti. Terus beri masukan, ibu-ibu semua berikan masukan ke rancangan RPP ini memperbaiki diskusi itu. Fokus pada apa? Strategi dan medianya. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti keluar lagi emailnya, masukkan dia sandinya Bapak Ibu, masuk baru klik tanpa lagi, baru dia masuk login, pilih teacher, jangan pilih murid ya, teacher atau guru, berubah bahasa Indonesia. Kalau sudah, tampilannya pasti seperti ini. Ya, ini di sini ada disediakan. Ini adalah fitur-fitur merupakan identitas kita yang paling bawah, ya. Ini identitas kita, guru akun belajar ID. Kita pakai akun belajar ID ini. Bisa dikembalikan. Ini adalah beranda. Kalau kita ingin klik ini, berarti beranda ini adalah semua desain-desain kita akan tersimpan di beranda ini nanti. Kalau saya klik, pasti akan muncul semua yang pernah saya buat, ya. Nah, jadi ini desain saya nih. Maka dia akan beranda ini maka akan terklik sendiri desain saya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat ya materi ajar yang cepat, tepat dan mudah, nah Bapak Ibu langsung klik template ini. Nah, template ini bisa Bapak Ibu langsung cari kalau dia pelajaran IPA, bahasa Inggris, matematika sudah banyak. Tapi tidak spesifik materinya, masih kurang ya materinya. Masih disuruh buat ini masih umum. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ini adalah fitur-fitur yang bisa ini template-template yang bisa digunakan untuk membuat PPT. Ini masih umum, jadi Bapak Ibu bisa pakai, cuma dia masih banyak yang berubah, belum tersedia secara spesifik. Ini masih kerangkanya bisa dipakai, ya Bapak Ibu. Sekarang kan kita mau susun materi. Apa materinya? Sekarang mau disuruh aja, kita suruh ngajar. Ibu Ainun bilang ngajar sekarang materinya materi listrik statis atau materi agama ya tentang sholat. Ada materi saya hari ini tentang sholat. Oke, saya langsung membuat materinya dengan game-nya, materi dan game. Oke, sekarang caranya seperti ini Bapak Ibu, template. Sekarang sini ada AI, nih ya Bapak Ibu ya. Nih, AI. Di sini adalah tempat yang mudah kita membuat sesuatu. Sekarang kita langsung saja membuat materinya. Buat yang kosong ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu ingin membuat materi
lock dulu Bapak Ibu ya, dokumen. Terus Bapak Ibu langsung tekan Pak Aceh. Karena lain-lain Bapak Ibu ya. Sedikit. Oke. Kembali lagi. Udah kita sentuh sedikit. Oke, nah, buat Bapak Ibu ingin membuat materi apa? Nih, langsung tulisan ajaib ya. Buatkan saya. Klik tulisan ajaib, buatkan saya materi. Materi apa maunya? Kerangka manusia. Materi kerangka Manusia. kerangka manusia, atau biasanya kerangka manusia. Dan apa ya? Dan fungsinya. fungsinya. Oke. Fungsinya. Berapa slide maunya? 8 slide. 10 slide misalnya. 10 slide ya maksimal. 10 slide. Ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang mana nih? Kok tidak tersimpan? Sinyal. Ya. Jadi Paham sudah sampai di situ. paham ya Bapak Ibu? Buatkan Kalau sinyalnya saya, bagus bisa. 10 slide. Setelah itu akan muncul. Kerangka manusia. Ya. Kerangka. Kok dia kok tidak tersimpan ya? Buatkan Sinyal. saya materi Kerangka manusia. kerangka manusia. Kerangka. Kerangka. Ya. Ih, Kerangka manusia. Rangka dan kerangka fungsinya. manusia Dan- dengan fungsinya. Manusia Dan fungsi. dan fungsinya 10 slide. 10 slide. Selidi. Ya. 10 slide. Sudah materi dan fungsinya. Bapak Ibu langsung ya. Di sini ada ke bawahnya Bapak Ibu. Sinyal itu. Ya, bentar ya Bapak Ibu. Ini langsung nanti di bawahnya ada sisipkan. Tunggu sebentar. Teron. Oke, tapi tunggu dulu sinyalnya ada nggak ya? Bismillah. Biasanya ada nih langsung biru di sini, Bapak Ibu ya. Sisipkan. Setelah itu, jangan lupa tulisan ajaibnya. Cari dok, buatkan materi saya, materi rangka manusia dan fungsinya 10 slide ya. Nah, setelah itu nanti ada biru di bawahnya namanya, tapi saya ulang lagi supaya siapa tahu dia kok lamanya ya. Sama kayak hasil. Bismillah. Nah, kembali lagi. Oke. Bismillah. Bener Oke. video kita. Apa gini, apa